Ketika proses komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka sedang berlangsung di bulan Mei 2004. Tepatnya sebelum peristiwa tsunami Aceh, peperangan antara pihak militer Indonesia dengan GAM pun sedang panas-panasnya. TNI terus mengepung pasukan GAM, baik itu di kampung-kampung maupun di gunung dan mana saja hidup atau mati. Bahkan pihak TNI pun sempat-sempatnya menaruh racun di makanan pasukan GAM dan bahkan pernah juga pihak TNI menggunakan jasa dukun untuk melumpuhkan pentolan GAM. Kali ini Mimin akan mengupas kisah pasukan GAM yang selamat dari racun makanan. Kisah ini Mimin rangkum dari lintasnasional.com, lewat tulisan mantan Panglima GAM wilayah Linge, dengan judul Kisah Pasukan GAM, Diracun Serbuk Lewat Kopi dan Ikan Depik. Selamat menonton dan terima kasih. Sengsaranya minum racun sudah pernah kami rasakan, muntah darah, penglihatan tidak fokus dan seluruh tubuh terasa lemas seperti tidak bertulang. Lebih dari itu, semakin sempurna kesengsaraannya, sudah diracun, dikepung dan ditembaki pula. Kisah seorang mantan Panglima GAM wilayah Linge. Peristiwa itu terjadi sekitar Mei 2004 di saat GAM dengan Republik Indonesia sedang proses berunding di Helsinki, Finlandia. Eskalasi penyerangan ke kantong-kantong gerilyawan GAM semakin gencar saat berunding. Kami terjebak di antara perkebunan masyarakat Krung Simpur dan Matang Gelumpang II saat menyerahkan Panglima GAM, Mualam atau Muzakir Manaf kepada pasukan Saiful Cage sebagai Komandan Operasi Wilayah Bati Ilik. Rencana kami segera kembali ke kawasan wilayah Linge, tetapi setelah kami coba tidak bisa menembus operasi pagar betis yang sedang berlangsung di kaki Gunung Gerudung itu. Kebetulan pasukan GAM di Linge, diantaranya, Abu Pase, Pang Kaida, Pangkat Adek, Pang Fitri, Pang Jack, Pang Kilet, Aman Rambo dan lain-lainnya sedang berada pada kawasan Matang Gelumpang II, sehingga saya, Wapang Halidin Gayo, Pang Nakir, Pang Bedel, Pang Raffles langsung bergabung dengan mereka, sambil menunggu keadaan benar-benar aman kembali ke kawasan wilayah Linge. Pada waktu itu, tidak hanya serangan dengan kekuatan militer, musuh juga mengatur strategi penyusupan dan supranatural. Bahkan mereka berhasil memasukkan racun lewat kopi dan ikan depik ke markas kami. Racun yang kami makan dan minum adalah racun jenis serbuk yang terbuat dari serpihan emas, serpihan besi, ulat bulu, kada bambu atau pusim dan kada ilalang. Agar reaksi racunnya semakin cepat, melalui medianya dibacakan mantra-mantra dan ditapakkan pada tempat-tempat yang angker agar niat busuk pelaku tepat pada sasarannya. Setelah ditapakkan 3 hari 3 malam lalu diambil dan sebagian racun serbuk itu dicampur dengan kopi dan sebagian lainnya dimasukkan kepada perut ikan depik. Kemudian baru dikirim kepada kami. Tentu saja, bagi kami tidak berpikir lagi, apalagi dalam keadaan lapar semua kami santap. Pasukan menghormati saya sebagai komandan dan mendapat jatah makan malam terlebih dahulu. 1 jam setelah makan mulai terasa sesak nafas. Saya berguling-guling menahan rasa sakitnya. Leher saya seperti terbakar dan setelah muntah darah, baru rasa sakitnya mulai hilang, tetapi tubuh saya sudah sangat lemah. Ternyata bukan saya saja mengalami reaksi racun itu, pasukan lainnya juga demikian, tetapi tidak separah saya. Mungkin maksud bahan-bahan racun yang ditapakkan itu sengaja diwabil khususkan kepada saya. Sehingga reaksi pada saya lebih dahsyat ketimbang pasukan lainnya. Pada malam itu, saya tidak bisa tidur karena menahan sakit di perut dan mulai batuk-batuk. Pada pagi harinya, kami masih sempat sarapan dan ngopi dengan perbekalan penuh racun itu. Sekali lagi saya diserang sakit yang amat sangat, tetapi kami mencurigai sedang dikepung walaupun dengan keadaan tubuh yang lemah, saya tetap ikut pasukan untuk bergeser. Belum lama kami berpindah, tempat kami bermalam tadi sudah terdengar beberapa kali tembakan. Dari arah yang kami tuju juga terdengar tembakan, kami berbalik mencari jalan lain. Namun begitu kami naik di pematang, musuh yang sudah menanti menembaki kami dari jarak 5 meter. Pang Bedel yang membawa priok berjalan paling depan dengan celana pendek. Lalu kaget dan berlari melihat musuh sudah berada di pematang itu. Saya sempat melihat prioknya dan pantatnya terkena tembakan musuh. Anehnya hanya celana pendeknya yang robek, sedangkan pantatnya tidak apa-apa. Dalam kepanikan itu, Pang Kilet yang mengambil posisi safety yang aman membalas tembakan musuh dengan AK-47. Seketika senjata musuh yang semula menyalak menjadi diam. Kesempatan kami bergeser ke tepi sungai Pausangan dekat Kruan Simpur. Di sana kami dijemput Tengku Saiful Cage alias Tengku Abang untuk bergabung dengan pasukannya. Saya nyatakan bahwa saya terkena racun serbuk. Akhirnya Tengku Abang meminta masyarakat untuk membeli susu SGM bubuk sebagai pertolongan pertama. Susu itu saya makan tanpa air, dengan harapan serbuk-serbuk lengket pada susu itu dan keluar melalui kotoran dari perut. Sejak racunan itu, saya harus melaksanakan puasa ala Nabi Daud alaihi salam, sehari berpuasa dan sehari berbuka. Pada waktu itu, sekali saja saya melanggar puasa itu, perut saya langsung sakit dan batuk berketerusan.